Ya, dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya Pak ya, atas izin Allah. Hari ini dimudahkan Allah ketemu dengan Bapak dan keluarga, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang jadi niat Bapak, Ibu dan keluarga ya, Allah ijabah ya. Jadi tadi dengar cerita dari keluhan ibu itu sakit kepalanya dari SMA ya, berarti sudah puluhan tahun dong Bu ya. Itu tiap hari ya? Setiap jam. Baik ya. Kemudian dadanya sesak ya, sakit ya. Kemudian was-was ya, was-wasnya tingkat tinggi nih ya. Stresnya tingkat tinggi. Iya. Terus pundak berat Dong, pundak. ya. Sini nih. Ya, pundak berat. Baik. Terus kalau sholat tuh berat. Iya, oke. Kemudian suka sakit pinggang. Iya. Iya. Pertanyaannya, sakit kok diborong sendiri? Nah ini ditanya iya semua nih, gimana ini? Ya Pak izin ya, ini terapinya kita, diagnosanya kita berbeda. Ya. Kalau secara medis mungkin keluhannya apa itu ya, keluhannya apa ya sama ini. Nah, kita juga ke situ. Mungkin Bapak juga sekali-kali sakit pinggang ya. Sakit pinggang, ya kadang-kadang tuh. Gitu ya. Oke, baik. Oke, enggak panjang lebar insyaallah, kita hanya niatkan mohon kesembuhan karena Allah ya Bu ya. Nomor 1 saya kasih nasihat aja nih insyaallah ya. Semoga Allah ridho. Ibu sungguh nih mau sembuh karena Allah nih. Baik. Nomor 1, hilangkan pikiran suudzon kepada siapapun. Mulai hari ini kepada Allah. Berjanjilah kepada Allah karena suudzon itu, prasangka itu bahkan menceritakan keburukan orang, dosa sangat besar. Sangat ya. Jadi semuanya keluarga ini dan kami ya memperingatkan juga diri kami juga, berhentilah untuk berpikir suudzon karena ini dilarang dalam agama Islam, sangat dilarang dan menjadi titik lemah kita. Jika itu berulang-ulang dibaca jin, dan jin akan mendapatkan makan dari situ dan dia bisa mengikat otak ibu, dia bisa memukul otak ibu, bisa meremas-remas ya, nauzubillah ya. Maka jangan sampai kejadian lagi. Nggak perlu diceritain ke kami. Kalau betul-betul ini ada di pribadi ibu, berhentilah berpikir negatif kepada siapapun ya. Yang kedua, ini kan benar-benar kita mau sembuh karena Allah, nanti saya sebutkan firmannya insyaallah ya. Yang kedua, hablum minan nasnya diperbaiki dengan cara gimana? Memaafkan semua orang, titik, tidak ada tapi. Karena Allah Maha Pengampun, maka kita mau mencari rahmat Allah hari ini adalah juga petunjuk dari Allah. Maka kita jadilah orang yang pemaaf. Maka dengan memaafkan orang lain itu, hubungan kita kepada siapa saja happy, maka pikiran kita luas. Maka jika dia menyakitin kita, baik lewat lisannya, lewat pandangannya, lewat fisiknya, atau mungkin juga menghibah, hari ini maafkan semuanya. Sungguh ibu lapang. Jika merasa ibu ada salah kepada mereka, lapangkan hati, datang kepada mereka dan minta maaf. Selesai. Sungguh beban ibu hilang itu. Jadi udah 2 nih. Nomor 1 tadi menghilangkan suudzon, yang kedua melembutkan hati kita dengan memaafkan orang lain. Insya Allah ya, ini kelemahan kita semua dibaca sama jin. Padahal jin itu sangat lemah. Tapi karena kita makhluk kasar, dia tahu perasaan kita, dia mengalir di dalam darah kita, dia tahu apa yang ada di dalam benak kita ya ibu. Yang ketiga nih, untuk semuanya nih, kita ini tempatnya lalai kepada Allah ya. Wa ma asabakum musibah fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Bisa jadi Allah turunkan ujian penyakit ini asbab daripada ulah daripada kita sendiri. Itu firman-Nya Ibu. Ya, bisa dari prasangka kita, bisa dari perbuatan kita,
Yang dilarang sama Allah kita langgar, yang disyariatkan kita tak mampu menjaganya, nah lalailah kita. Maka anggap aja kita ini banyak salah dari masa hidup sampai sekarang, maka hari ini minta ampun sama Allah. Minta ampun sungguh-sungguh. Memahami diri kita ini makhluk yang lemah, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak dosa. Pasti, Ibu ya, kitanya. Karena kita ini buka HP sudah nampak maksiat. Buka TV sudah nampak maksiat. Itu nyata ya. Nah, itu kan sudah dosa tuh. Gimana kita bilang bahwa kita nggak punya dosa? Itu contoh aja baru dari segi mata. Belum pikiran tadi ya. Belum perasaan dan lain-lain. Baik. Ya. Lapangkan hati untuk memaafkan siapa saja. Yang terakhirnya tadi apa? Melembutkan hati kita kepada Allah. Sungguh-sungguh kita minta ampun sama Allah. Insya Allah itu nasihat saya aja. Ini semuanya dengan Al-Quran ya. Sanggup nih Bu? Insya Allah ya. Gitu. Ya. Sudah, saya merinding nih ya. Ibu cukup ibu yang tahu saja. Jika ada sudah berjanji sama Allah untuk berhenti berpikir negatif. Satu, dilarang sama Allah ya Bu ya. Yang kedua tadi maafkan orang lain. Insya Allah. Nah, ini yang ketiga. Kan berarti kan kita lalai nih, minta ampunnya sama Allah. Ya Pak ya, dibantu Pak keikhlasannya ya. Baik, itu aja nasihat dari saya. Baik, niatkan semuanya ya. Nomor 1, Bu, kita mau sembuh ya Bapak ya. Karena Allah mau sembuh dari penyakit medisnya. Ibu yang sakit kepalanya, yang berat di pundaknya, yang sesak dadanya ya. Mohon pada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis. Non medisnya apa? Was-wasnya ibu yang luar biasa. Kekhawatiran ibu yang luar biasa ya. Ini gangguan jin, insya Allah. Sampai was-was itu sampai prasangka buruk. Ya itu munculnya tadi ke situ ya. Nah, betul-betul minta sama Allah sehat dari penyakit medis dan non medis. Nah, yang ketiga tadi sudah dapat cerita kakek nenek kita masih biasa melakukan buang-buang, melakukan kemusyrikan. Bisa jadi ada gangguan juga disebabkan oleh jin nasab, bisa jadi wallahu alam. Minta sama Allah untuk memutuskan nih Pak ya, memutuskan jin nasab. Bila ada, tapi diniatin aja. Diniatkan. Karena sudah ada track recordnya, riwayat keluarga kita ada. Jin yang diturunkan oleh leluhur kita, bisa dari kakek, nenek atau orang tua kita. Dan itu dia akan menurun mencari anak cucunya yang soleh-soleh untuk menjadi pengikutnya. Dirusak keimanannya untuk menjadi orang yang rusak. Dirusak keluarganya untuk jauh daripada keluarga yang baik. Nah, yang dirusak ada yang baik-baik. Yang sudah rusak kawan dia. Gitu ya. Ya makanya dapat warisan kemusyrikan nih. Nauzubillah. Ya, ini kan cucu. Nah, ya, jadi niatkan aja seperti itu. Insya Allah. Baik, kita mulai. Kalau memang ada benar-benar atas izin Allah, saya minta kepada Allah, semoga Allah dapat menghadirkan yang mengganggu untuk bisa didakwai saja. Sekali lagi, kita mohon pada Allah. Jangan disandarkan ke saya, Ibu, enggak boleh. Bapak ya, jangan. Iya. Kami makhluk. Ya, kami hanya bantu doa. Kebaikan datang dari Allah. Insya Allah, baik ya, bantu kami dengan sungguh-sungguh, mohon ampun sama Allah. Niat pada Allah, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika kita sakit, ini adalah Allah yang menyembuhkan, bukan makhluk, bukan dokter, bukan peruqyah. Itu hanya sebab, wasilah mencari yang Allah bolehkan. Insya Allah. Kasih tahu metodenya. Baik ya, jika memang ada, insya Allah semoga Allah berkenan. Kalau memang ada yang ganggu jin, biarlah jin hadirkan lewat bunda untuk bisa didakwai aja. Cukup bantu kami dengan doa, sungguh-sungguh istighfar, sungguh-sungguh mohon pada Allah, keikhlasan hati Bapak, Ibu, benar-benar mau sembuh karena Allah, bukan karena peruqyah, salah, musyrik nanti Ibu. Ya, insyaallah. Baik, mulai ya, kita mulai. Bantu dengan istighfar aja dalam hati, insyaallah. Jangan merem ya Bapak. Jangan merem ya. Ibu, kalau ada yang mau masuk mengganggu, minta sama Allah ditolak. Dalam hati aja, tolak ya. Nah, gitu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Astagfirullah. Sudah. Kita ngomong baik-baik. Sudah. Astagfirullah. Pemirsa,
sudah dibanting ya sama jin. Pernah kejadian ini ya, mau membunuh kami Pak. Istighfar Bu ya. Mau muntah kamu? Minta izin? Minta izin. Baik. Tetap istighfar Bu ya. Izin ya. Sebentar. Ayo cepat. Ya Bang Sajin. Hari ini atas izin Allah ya kita ketemu ya. Plastik aja, udah. Bebaslah apa yang bisa ini ya. Ya baik. Ya, gunakan, keluarkan semuanya. Hurimat alaikum tatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah. Ibu bantu istighfar aja Ibu. Hurimat alaikum tatu wadamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Hurimat alaikumul waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Hurimat alaikumul walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtu minal musyrikin. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Hurimat alaikumul putuskan kemusyrikannya karena Allah. Semuanya. Putuskan semuanya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillah bih. Masih ada? Sudah? Putus? Baik. Ya, Bang Sajin. Kamu yang sama ibu ini? Ya? Sejak kapan kamu di sini? Silakan, kita ngomong baik-baik aja. Saya kasih tahu Bang Sajin, atas izin Allah hari ini kita ketemu ya, bukan kekuatan kami. Kami tidak menyihirmu sedikit pun. Ya. Panas. Panas? Panas sekali. Panas sekali? Aku tahu maksudmu kemari. Iya, apa? Silakan. Apa maksudnya? Sudah. Oke. Kami sudah kepanasan dan hampir terbakar. Iya, karena kamu masih kafir. Kamu masih ingkar sama Allah. Kamu masih nggak yakin dengan ayat-ayat Allah. Kamu aku tanya aja nih, kamu mau masuk neraka? Jangan. Aku tanya aja. Tidak. Tidak. Jangan bunuh kami, Pak Ustaz. Saya hanya ngasih nasihat. Kalau mau berkenan, maka insya Allah pertolongan Allah itu Kami ada berdelapan. di sini. Terus apa aja kamu untuk tobat nih? Ya. Sungguh mau bersyahadat? Tolong Pak Ustaz. Apa? Sebelum kami terbakar habis. Oke. Ada yang lain yang mau ikut? Silahkan. Kalau ada jin lain yang mau gabung, mau bersyahadat, silahkan panggil mereka semuanya atas izin Allah. Ada berapa yang kumpul ini? 28. Astagfirullah. Baik, kamu pimpin bersyahadat? Iya, sudah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan bukunya. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma Kenapa Jin? Kenapa kamu nangis? Nih, orang yang kamu ganggu nih, suami, istri, anak, cucu. Ya,
Kenapa sekarang kamu nangis? Apa yang terjadi dengan badanmu? Kami seperti dilahirkan kembali. Allahu Akbar. Maksudnya gimana? Badan kami kembali utuh. Kembali utuh? Kami berkerudung dan berbaju bersih. Pak Ustadz, Ya. kita mohon maaf. Kepada yang kalian ganggu, silakan. Bapak Ibu, mohon maafkan kami semua atas pekerjaan kami selama ini dari awal dahulu kala. Dia minta maaf boleh dijawab. Ibu maafkan. Saya maaf. Dengar Bang Sajin. Lihat. Orang yang kamu ganggu berpuluh-puluh tahun. Ya. Dengan ikhlas. Tidak ada dendam, enggak ada benci. Ya. Istighfar Ibu ya. Peluk Pak. Insya Allah. Pak Ustadz, Ya. tidak bisa lama-lama. Baik, aku mau tahu. Biar si ibu ini juga tahu, bapak juga tahu. Kamu yang sering ganggu di kepalanya? Kami punya beberapa teman Ya. untuk Tugasnya mengganggu masing-masing. di masing-masing tempat. Oke, yang di kepala itu kalian yang ganggu? Aku Kamu apakan tuh kepalanya tuh? meningkatkan kewaswasannya dan prasangka buruk, Prasangka buruk. membuat panas di pundak dan berat di dada, Oh gitu. serta mengikat pinggang dan membuat kaki tak Astagfirullah. berdaya, Oh gitu. Tujuannya apa itu? merusak ibadah, Betul semuanya. Bu? menjauhkan dari Istighfar ya. Tuhan Allah. Mau kamu sesatkan. Tadinya mau kamu ajak sampai mati kafir gitu. Terus mau kamu ajak ke neraka gitu. Tugas kami belum selesai sampai berpisahnya suami istri. Oh gitu. Jadi mengharapkan perceraian. Iya. Untuk dapat mahkota aja. Benar Pak Ustadz. Untuk dapat anak buah. Astagfirullah. Ini sekarang kamu menyesal nggak masuk Islam? Kami berterima kasih. Kepada Allah yang telah memberi Ya. hidayah. Ya, saya hanya mendakwah aja. Baik. Ada banyak teman, Oke. tapi hanya sedikit yang mau masuk Islam. Hidayah milik Allah, Bang Ya. Sajin ya. Sekarang wujudmu nih apa nih aslinya nih? Aku nenek, Nenek-nenek. Berapa tahun umurnya? 350 tahun. Selama itu kamu ganggu manusia terus ya. Terus ada dari jin nasab nggak turunan dari leluhurnya? Kamu? Allahu Akbar. Nih lihat nih ya, yang saya cerita tadi jin nasab. Baik Bang Sajin, apa yang kamu rasakan setelah kamu masuk Islam nih? Dengar nih. Kesedihan. Sedih? Sedih dari apa? Mengingat dosa yang sudah dibuat. Masya Allah. Selama ini kamu tidak pernah ada merasa dosa. Allahu Akbar. Tutup sekali ya. Inilah ya kafir. Pamit Pak Ustadz. Baik, saya kasih nasihat ya. Nomor 1 Bang Sajin. Sungguh-sungguhlah taubat kepada Allah. Insyaallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Insyaallah. Sungguh-sungguh. Yang kedua, kamu gabunglah sama jin-jin muslim. Di sini ada masjid besar. Sudah dijemput. Sudah dijemput. Apa bedanya? Mereka percaya Subhanallah. sama dengan bapak dan ibu di sini. Allahu Akbar. Kamu punya cahaya sekarang? Allahu Akbar. Tadi sebelum Islam belum? Masya Allah. Yang ketiga Bang Sajid. Atas izin Allah hari ini ya, Allah mudahkan. Allah memberimu hidayah. Islam itu tempatnya kita kembali ke surganya Allah. Dakwai bangsamu. Ajak mereka Insyaallah. masuk Islam. Insyaallah. Jika kamu berdakwah di bangsamu, sungguh mulia kedudukan Bang Sajid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah semua pemirsa disaksikan sendiri. Ibu bapak, perlu dipahami sedikit pun tidak ada kekuatan dari kami. Lihat keikhlasan kita kepada Allah mencari sembuh karena Allah. Jika ibu ragu, bapak ragu, tidak, dan itu disandarkan kepada kami, nggak mungkin, karena kita hanya makhluk. Ustaz, Iya, memang kalau saya bertengkar sama suami saya kayak orang yang kepinginnya bercerai aja kan? saya tantang dia kadang.
untuk bilang kata cerai. Terus saya Astagfirullah. teriak-teriak, dia udah sabar sama saya makin tinggi kan suara. Mungkin tetangga saya dengar. Minta maaf ibu. Minta maaf sama suami, suami. Pak. Dap, maafkan istri Pak. Ya, Insya Allah. Jangan diulang ini. Ini anak ya. Dimaafkan Pak ya. Untuk kesembuhan semuanya. Alia, Jangan diulang ya. maafkan Ibu. Apa yang ibu rasakan? Ini langsung ini. Pundaknya ringan, Ringan. hatinya plong. Iya. Terus pundak saya pasti ringan, Pak, pusing saya hilang. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Ya. Ini hanya sebab. Jangan Ibu ya, diulang lagi. jangan diulang. Yang pertama, jika ibu ulang ada suudzon, maka jin lain yang kafir ngantri menunggu kelemahan kita, Melanjutkan pekerjaan. melanjutkan pekerjaan. Oke. Yang kedua tadi ya, jadi orang yang pemaaf lah selalu. Jika ada orang yang salah sama kita, ibu maafkan karena Allah. Jadi tidak ada rasanya kita permusuhan. Biar dia non muslim. Kenapa? Sama-sama makhluk Allah. Kita tidak tahu apakah dia nanti akan dapat hidayah atau tidak. Itu urusan Allah. Maka tugas kita maafkan saja. Bergaul habluminan nas biasa saja. Ya Bu ya. Masya Allah. Nah, perbaiki saran saya. Tingkatkan ibadah kita, sholat tepat waktu 5 waktu. Zikirnya diselesaikan. Ibu novelnya buang. Ganti dengan Quran. Ibu mengkaji Quran sampai mati pun nggak akan habis, Pak. Bayangkan ibu baca berjam-jam novel nggak dapat apa-apa. Baca Quran 1 huruf berpahala. Bayangkan ibu, seandainya ibu bisa 2 jam, bisa 2 juz, 3 juz. Subhanallah. Ini yang kita dilalaikan, Pak. Itu hiruk pikuk, Pak. Iya. Jin melalaikan kita, ya. Bekas saya ringan cuma pusing masih sedikit. Insya Allah ya, seiring ini nanti ya dah. Sholatnya, zikirnya, zikir pagi petang dilakukan ibu ya. Mulai sekarang sudah ada petunjuknya. Kemudian amal solehnya, amal ibadahnya, amaliyahnya Pak Ibu ya. Mungkin ada saudara, teman atau warga sini yang nggak mampu, berbagilah, bantulah, karena itu saudara-saudara kita yang terdekat ya. Masya Allah. Jadi kita amal ibadah kita tingkatkan, amal soleh kita tingkatkan, dan semuanya lillah. Inna sholati, ibu baca tiap hari. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Kenapa masih suudzon? Berarti belum lillah. Kenapa masih punya kunci surga? Ibu mau patahkan. Ibu nggak taat sama suami, rugi ibu. Sungguh rugi. Maka seorang perempuan yang mempunyai suami 4 keutamaan dikasih Allah. Mau masuk surga dari pintu 8-nya dibukakan, silakan pilih. Nomor 1 apa ibu? Jaga sholatnya. Tuh lihat sholat. Yang kedua apa? Jaga puasanya. Puasa apa? Ramadan. Apalagi ibu mampu melaksanakan yang sunnah. Yang ketiga, nih Masya Allah sudah menutup aurat. Menutup aurat ini apa bu? Menutup aib semua keluarga. Tidak boleh orang tahu. Kecuali hanya keluarga ibu dan Allah saja. Lihat nih ya maknanya Pak. Yang keempat, taat pada suami. Subhanallah. Pintu surga ibu. Jangan ibu patahkan. Ini keutamaannya ya. Salah sedikit dia saya marah. Masya Allah. Nah hari ini berubah ya. Insya Allah ini aja nasihat saya. Semoga berkah Pak ya. Semoga bisa kuat menjalankan nih iman berikutnya ibu ya. Jangan prasangka lagi. Ketentuan itu sudah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi pun diciptakan. Kita hari ini mau ketemu, ibu mau punya masalah, ibu diizinkan bu, jin itu ada di situ. Allah izinkan untuk menguji keimanan kita Pak. Bukan Allah tak tahu, Allah izinkan. Kenapa? Lalainya kita kepada Allah. Ya, alhamdulillah hari ini Allah Subuh mudahkan. pada malam